kayaknya pas presentasi kakak bilang apa namanya tentang personal branding ya. Itu saya Iya, sedikit kurang paham Kak, maksud personal branding itu apa ya? Sebelumnya makasih maksudnya Kak. baik. Ya Penjelasannya gitu maksudnya, Kak. iya, Masya Allah. Bagus pertanyaannya ya, mungkin kurang jelas tadi. Jadi personal branding itu singkatnya bagaimana apa cara kalian untuk memperkenalkan kepada orang-orang terkait dengan kemampuan kalian. Ya seperti misal upaya kalian memposting Instagram, memposting apa misal karya desain logo, karya desain logo di Instagram, tentu followers kalian itu akan tahu bahwasanya kalian ahli di bidang logo misal atau bisa mendesain logo. Nah, setelah itu kalau misal followers kalian itu menghubungi kalian, itu artinya kalian berhasil ya mempersonal brandingkan diri kalian. Maksudnya memperkenalkan diri kepada orang-orang. Kemampuan kalian apa? Seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau belum? Yang tadi Damar ya, Damar atau Abdullah itu? Abdurrahman. Bisa ada tambahan lagi Kak? Biar lebih jelas Baik. mungkin. Ada pertanyaan lagi? Coba dari Deka Agusta, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait yang kakak jelaskan tadi, yang admin jelaskan tadi kan, ketika kita sudah mempromosikan karya desain kita di Instagram, insya Allah kita akan mendapatkan customer atau project, ya kan Kak? Iya. Tapi Iya. kita ini kan masih apa gitu, baru gitu kan Kak, tentang desain. Kita tidak tahu patokan harga setiap desain. Apakah Iya. ada patokan harga sekian, paling tinggi sekian gitu Kak. Mohon penjelasannya. Iya, sekian, terima Iya, baik, kasih. Masya Allah. Sama-sama Kak, Masya Allah. Bagus pertanyaannya ya. Jadi adakah standar harga dari sebuah desain? Misal desain logo atau desain feed. Ya, secara umum tidak ada standar harga dari sebuah desain, teman-teman. Harga atau harga jasa tergantung dengan value yang kita berikan kepada si klien. Artinya sebesar apa nilai sebuah desain yang akan klien pesan ke kita, maka setinggi itu pula kita memberikan nilai. Misal ya, logo Xiaomi, seperti yang kita tahu logo Xiaomi itu hanya sedikit perubahan, ya sedikit perubahan, tidak ada perubahan yang major, ya. Tapi berapa biayanya? Miliaran ya, miliaran. Masya Allah. Karena kenapa harganya miliaran bukan 100.000 atau 500.000 untuk desain sesimpel itu? Karena value yang kita berikan atau value yang desainer logo ini berikan kepada Xiaomi itu sangat besar, ya. Ataupun tingkat bisnis yang mereka desain itu sangat tinggi, ya. Sekelas Xiaomi ya. Masa kita mau kasih harga 10 juta? Ya, tidak ya. Jadi sebesar itu. Maksudnya tergantung dari kualitas dari bisnis yang kita desainkan. Tapi kalau rata-rata di UMKM itu 20.000, kalau misal ya food poster itu 20.000 sampai 30.000. Kalau food poster ya, food poster. Ini poster. Kalau video itu bisa naik sampai 50.000. Tergantung standar di daerah masing-masing sih sebenarnya, ya. Baik, untuk logo kalian untuk pemula, ya misal bisnisnya itu baru mau jalan, misal ya usaha tempe crispy, ya mau dibikinkan logo untuk kemasannya, ya mungkin kalian bisa kasih 100 atau 150.000, ya. Tapi kalau kalian untuk tempe crispy saja kalian kasih misal 300.000 atau ke 500.000, tentu itu tidak cocok ya. Ya tidak cocok teman-teman. Baik, itu saja. Jadi tergantung dari nilai bisnis yang kita akan desainkan. Baik, semoga dipahami
masih belum jelas atau alhamdulillah sudah? Deka. Jelas, Deka? Insya Allah jelas, Alhamdulillah ya. Ustaz. Jadi Insyaallah. itu tidak ada Ya, alhamdulillah. standar ya, tergantung di daerah masing-masing saja. Ya, baik. Kemudian saya baca di kolom chat. Kak, kalau pakai kain master yang gratis pasti ada watermarknya, dan kalau pakai yang bajakan takutnya nggak berkah. Solusinya bagaimana? Ya solusinya kita pakai gratis saja kalau nggak bisa beli yang ini, yang langganan. Ya, atau kalian bisa berlangganan. Murah ya, murah. Kemarin saya beli itu sekitar 480.000. Kalau tidak salah ya, 480.000 untuk setahun. Ya, untuk setahun. Kita coba kalkulasi 480.000 bagi 12. Nah, itu akan kena 40.000 per bulan. Ini sangat murah teman-teman. Kenapa? Kenapa saya bilang murah? Karena dari 40.000 ini sebenarnya kalian bisa menghasilkan 4 juta dari kain master. Kalau misal ya kalian desain misal 150.000 ya, video undangan ya, ataukah video apa ya, video pesanan dari klien misal 150.000, itu kalian cuma butuh 4 atau 3 pesanan lagi supaya kalian bisa cukup dalam pembayaran setahun. Selebihnya itu terhitung untung kalian. Ya. Jadi jangan takut untuk berinvestasi. Ya, kita membeli kain master misal langganan ya 480.000, enggak apa-apa. Kita lihat prospek ke depan. Ternyata dari kain master ini kita bisa dapat lebih dari itu. Ya. Bahkan beratus-ratus% dari itu. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jadi jangan pakai bajakan ya teman-teman. Hindari pakai aplikasi bajakan. Karena ya begitu, nggak berkah. Bagaimana rasanya kalau kita membuat aplikasi serumit kita membuatnya, ternyata di sana ada orang yang membajak aplikasi yang kita buat. Tentu sakit ya. Walaupun orang kafir yang membuatnya, tidak boleh kita menyakiti hati manusia. Walaupun dia orang kafir. Ya. Baik, di sini saya baca dari Fadillah di kolom chat. Kalau misal kita pakai akun Instagram baru untuk personal branding yang masih belum ada followers, bagaimana cara dapatkan audiens atau followers untuk lihat karya kita? Masya Allah, ini juga pertanyaan yang berat ya. Jadi untuk cara dapatin followers, itu kalian bisa maksimalkan hashtag, atau kalian bisa follow akun-akun yang sejalan dengan kalian. Kalian bisa bergabung di circle mereka. Maksudnya di lingkungan mereka. Nanti mereka juga akan follow kalian. Ya, kemudian juga perkenalkan akun kalian di WhatsApp, dan seluas seluas mungkin kalian perkenalkan akun kalian. Ya. Baik. Jadi itu saja cara untuk dapatkan audiens atau followers. Jangan beli followers ya, karena kita butuh followers yang real. Kalau followers yang palsu kita tidak butuh, ya. Dari Ratsya Mahendra, maaf, apakah kedepannya tidak ada kelas desain video dengan menggunakan aplikasi lainnya yang mungkin fiturnya lebih bagus? Ya, insya Allah. Tapi sejauh ini saya lihat KineMaster fiturnya sudah cukup untuk kita mendesain dari HP, ya. Dari Januar Pambudi, Kak, bagaimana cari inspirasi desain? Sering bingung. Ya, Masya Allah. Ini juga kita bisa cari inspirasi di website Pinterest, bisa juga di Behance, ya. Misal ya kalian mau cari desain inspirasi untuk desain kemasan, ya. Desain kemasan itu kuncinya apa kata kuncinya itu packaging. Misal ya, saya ini contohkan.
Nah, tes. Tes. Nah, Tidak ada suara, Pak. jadi misalnya di Pinterest kita cari food packaging. Kita terima jasa desain kemasan ya. Nah, begini, food packaging design. Kalian bisa lihat di sini inspirasi-inspirasi ya food packagingnya. Ya, Masya Allah. Misal di sini ya, nanti tinggal kalian ubah, tinggal kalian utak-atik layoutingnya. Ya misal kalau di bisnis makanan seperti ini, dia biasanya kemasannya seperti ini. Labelnya itu di tengah. Ya, banyak di sini Masya Allah. Dan kalian bisa kombinasikan antara banyak desain menjadi satu. Ya. Kemudian juga di website selanjutnya ada behance.co ya. Behance ya. Coba kita behance.net. Behance.net juga ini sama seperti Pinterest. Ya, banyak sekali inspirasi ya. Baik. Kemudian Bismillah, apakah ada rekaman meeting? Ada, insya Allah ya, rekaman meeting. Insya Allah ada rekaman meeting. Kemudian dari Sarah, terima kasih Kak atas penjelasannya, sama-sama ya. Dari Hadi, saya selalu kesulitan menemukan jenis tipe desain saya, bisa bantu saya? Ya tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kita mudahnya desain apa? Kalau kita misal kita nggak tahu kita minat apa, pilih saja yang mudah. Kita mudah desain apa? Desain food poster kah? Atau kita rasa lebih mudah mendesain logo daripada desain video? Itu tergantung dari diri kita. Kemudian kembangkan ya, banyak latihan juga supaya kita terbiasa dengan tools-tools. Biasanya kita sulit untuk mendesain karena kita belum terlalu mahir terhadap tools-toolsnya. Jadi perbanyak praktek supaya kita terbiasa dengan tools-tools. Dari Akhdamar mau bertanya Kak, kalau seandainya saya sangat awam dalam membuat flat ilustrasi dan mau belajar supaya jago flat ilustrasi di Pixel Lab, itu latihannya kira-kira gimana supaya sampai jago gitu ya? Misalnya sehari latihannya gimana bagusnya gitu. Ya tergantung dari kita sih sebenarnya, karena masing-masing kita punya waktu yang berbeda ya. Ya kalian bisa belajar di waktu luang ya, kalian kembangkan desain di Pixel Lab, dan kalian coba cari-cari inspirasi desain di Pinterest misal ya. Kita coba ya, kita share. Ya misal di sini kita cari flat illustration. Nah, misal seperti ini teman-teman. Nah, kalian coba buat seperti ini juga di Pixel Lab. Ini bisa di Pixel Lab. Bisa. Kalian coba buat. Ya, yang pertama, kalian dulu coba buat 100% sama, 100% untuk pembelajaran kalian. Adapun yang kalian untuk kalian posting itu berbeda, harus berbeda ya, karena masing-masing memiliki lisensi di publik ya. Jadi seperti itu, kalian banyak-banyak saja menggambar ya. Untuk waktunya itu tergantung dari masing-masing ya. Misal seperti ini. Ya. Misal seperti ini. Afwan ya, teman-teman yang masih belum Lubang ku muda, lubang ku tos mbah.
Nah, misal desain seperti ini, ya kalian coba buat di Pixel Lab. Tapi untuk brush yang ini teman-teman, yang efek-efek yang apa ya, efek-efek titik-titik ini kalian tidak bisa buat di Pixel Lab. Ini kalian bisa buat di aplikasi lain, yaitu Medibank atau Ibis Paint. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat, kita akan buat kelas flat ilustrasi dari Medibank. Apa bedanya dengan Pixel Lab? Bedanya, kalau di Medibank itu kita bisa tambahin brush seperti ini teman-teman. Brush, kemudian kita bisa leluasa mengedit ilustrasi. Karena di aplikasi Medibank itu khusus flat ilustrasi. Adapun di Pixel Lab itu desain grafis, maksudnya secara umum poster, ya, tapi dia tidak khusus untuk ilustrasi. Tapi di Medibank itu khusus untuk ilustrasi teman-teman. Jadi kita akan belajar banyak tentang desain-desain seperti ini, ilustrasi. Bagi kawan-kawan yang tertarik, insya Allah kita akan share infonya ya, info kelasnya dalam waktu dekat. Semoga Allah memudahkan. Baik. Kapan mulai Kak kelas videonya? Insya Allah kelas videonya itu mulai awal bulan depan mungkin. Tapi promosinya kita buka pendaftarannya itu mulai Senin ini, lusa insya Allah ya. Dari Miftahul Jannah, Afwan, teman-teman yang masih belum dimatikan suaranya silakan dimatikan dulu. Dimatikan pribadi saja ya, karena biasanya kalau kita matikan di sini biasanya masih menyala. Barakallahu fiik. Nah, dari Miftahul Jannah mau bertanya Kak, bagaimana cara membuat logo? Apakah masih memakai aplikasi Pixel Lab dan adakah kelas gratisnya? Masya Allah ya. Kita bisa membuat logo dan kelas logo kita itu menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Pixel Lab. Jadi kita akan belajar mendesain banyak jenis logo di satu aplikasi, yaitu Pixel Lab. Tapi kelas logo ini kita tidak ada kelas gratis karena materinya cukup berbobot ya, dan tidak cocok mungkin untuk pemula. Ya, jadi cocoknya itu bagi teman-teman yang sudah daftar premium ya, kompatibel untuk daftar kelas logo ya. Baik. Gimana tips supaya bisa mengatur waktu dalam belajar desain sembari tidak melupakan waktu ibadah? Ya. Ya, yang paling utama kalian fokuskan dulu waktu ibadah, untuk desain itu sampingan teman-teman ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan kita itu cuma sampingan. Yang utama itu ibadah kita, waktu-waktu ibadah. Misal ya, mungkin setelah sholat subuh kalian mengaji, setelah mengaji nggak ada kegiatan ya, coba belajar desain ya 30 menit. Ya nggak apa-apa, 30 menit per hari itu Masya Allah banget kalau kalian rutin. Apalagi kalau bisa 2 jam, misal 30 menit di pagi hari, kemudian di malam hari lagi sebelum istirahat kalian coba belajar 30 menit lagi. Ya lumayan 1 jam ya kita habiskan untuk belajar ya, belajar desain. Ini juga kan bermanfaat untuk misal ya, kalau kalian mendesain poster dakwah itu bermanfaat untuk akhirat kalian ya. Masya Allah. Kak, pernah nggak kalau lagi nge-search inspirasi gitu di Pinterest, nggak sengaja kelihatan foto aurat yang terlarang, itu apakah ada cara supaya nggak muncul begituan Kak? Karena bisa mengganggu iman sekali. Ini saya belum menemukan ini ya, solusi. Tapi usahakan keyword yang kalian cari itu tidak seumum, maksudnya tidak umum sekali. Usahakan kata kunci kalian itu benar-benar spesifik dengan yang kalian cari, ya. Jangan sampai ada celah-celah untuk masuk gambar yang lain ya. Biasanya dari situ, dari celah-celah keyword kita, yang karena keyword kita atau kata-kata yang kita cari di sini itu biasanya terlalu umum sehingga yang masuk juga umum-umum ya. Baik, barakallahu fiik. Untuk flat ilustrasi kira-kira untuk di Android ada aplikasi apa aja Kak yang bagus? Saya sarankan yang bagus itu di Medibank. Tapi kalau saya lihat ini belum ada kelas Ikhwan di Medibank. Banyaknya itu akhwat yang mengajar Medibank ya.
Untuk Ikhwan, insya Allah kita dari Kodif akan membuka untuk pertama kalinya kelas Medibank Ikhwan. Tapi bisa juga diikuti oleh akhwat, ya. Bisa ikut peserta akhwat di sana, bisa belajar. Karena nggak etis kalau misal ya kelas akhwat, Ikhwan belajar di akhwat itu nggak bagus. Ya, bagusnya kita laki-laki yang buka, ya laki-laki belajar dari sana, ya dari mentor laki-laki juga. Baik, tidak ada suara. 935. Tes. Oh, sudah ada suaranya ya. Menurut kakak di zaman sekarang ini apa aja manfaat belajar desain? Masya Allah banyak ya. Terutama kalian desain itu poster dakwah. Kalian bisa membuat Instagram sendiri tentang apa nasihat-nasihat dakwah. Insya Allah bisa berpahala teman-teman. Ya berpahala jariah lagi, mak. Ya malahan ya berpahala jariah. Dan banyak ya podcast-podcast atau kajian-kajian tentang ini, tentang pentingnya kita memanfaatkan sosial media untuk dakwah. Karena banyak anak-anak muda ya tumbuh besarnya itu di sosial media bukan di masjid. Makanya kita gencarkan dakwah di sosial media sembari ustadz-ustadz kita berdakwah di masjid. Ya. Min, apakah poster ala UI bisa mendapatkan proyek? Ya bisa. Ya bisa, insya Allah bisa. Tapi yang kita ajarkan ini cuma sedikit sekali dari UI design. Untuk spesifiknya, ya, untuk cara membuat mobile app, ya, aplikasi di mobile itu akan membutuhkan ilmu yang lebih dalam lagi, teman-teman. Ya, tapi secara ini bisa kita membuat sketsa UI design di Android, kemudian nanti kita aplikasikan pakai aplikasi-aplikasi yang nanti dikirimkan kepada developer mobile app-nya. Dari Ratsya Mahendra, Kak, bagaimana cara menjual sebuah desain ke sebuah situs web dunia? Ini akan kita ajar ya, ada webinarnya juga ya seperti ini, tapi di kelas logo nanti kita akan menjual desain-desain di situs web seperti di di marketplace, tapi dia pasarnya internasional. Dari atau ada yang angkat tangan atau enggak usah ya, dari chat aja. Dari Gegen Fratogi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya, jika menggunakan akun baru, tipsnya Kak agar akun kita mudah dikenal dan terlihat menarik. Ya, kalian posting sesuai dengan personal brand, tujuan kalian dalam membranding. Ya, kalian posting misal kalau kalian fokus ke desain logo atau fokus ke food poster, kalian posting food poster dengan caption dan hashtag yang sama dengan apa yang kalian posting. Ini juga membantu teman-teman, hashtag untuk orang-orang itu menjangkau desain kalian. Biasanya desain kalian akan muncul di FYP. Ya. Kak, kira-kira kalau kita mau jadi anggota Kodif bisa nggak? Bisa. Ya, bisa kita gabung di Kodif. Ya, salah satunya peluang lapangan kerja bagi kawan-kawan ada di marketer Kodif. Jadi teman-teman itu membagikan poster-poster kelas Kodif ya ke sosmed masing-masing dan insya Allah akan mendapatkan fee dari peserta yang daftar melalui kalian. Ya bisa ya, nanti hubungi saja admin. Ya, hubungi saja admin. Dan marketer akhwat itu sekarang ada 150 lebih. Dan marketer ikhwan sekarang ada 30 orang lebih. Jadi kalian yang mau bergabung dengan tim Kodif bisa langsung aja hubungi admin ya. Masya Allah, kita lebih banyak itu lebih bagus. Lebih kuat ya. Masya Allah. Kak, kan font itu ada yang buat pakai sendiri. Nah, kalau kita jual desain kita, fontnya nggak bisa kita pakai nggak?
tergantung ya, kalau misal kita pakai font yang lisensinya personal dan commercial use, kemudian kita jual desain kita, itu bisa karena ada commercial use-nya. Tapi kalau cuma personal use, lisensinya cuma personal use, itu tidak bisa kita jual belikan teman-teman. Poster apapun itu. Baik. Nah, saya ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Tadi ada 3 poin yang kita pelajari. Ya, siapkan angkat tangan kalian. Kalau bisa jawab, ada hadiahnya. Ya, kita kasih 100.000 bagi teman-teman yang satu orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi siapkan angkat tangannya. Ya, Deka turunkan dulu tangannya, bisa. Jadi yang bisa jawab kita kasih 100.000. Nah, tadi ada 3 poin yang kita sebutkan ya. Ada 3 poin. Nah, pertanyaan saya, apa saja jalan-jalan sebagai desainer untuk menghasilkan uang? Itu saja pertanyaannya. Iman, coba Iman. Iman yang pertama ya. Jadi tergantung jaringan sih sebenarnya. Coba Iman. Iman. Bisa dijawab Iya. jalan ya, Toib, silakan. Jalan-jalan tadi mendapatkan cuan itu pertama Iya. bangun personal branding dulu, Iya. kemudian yang kedua tentukan kita desainernya di mana, ya, kemudian yang ketiga tadi itu kelas online. Masih kurang ya. Ada yang terlewat. Kemudian ini apa namanya tadi itu, yang ini promote ini apa namanya, Paid promote. Jadi 4 ya. ya, Tadi promote, 3. ya. Personal branding, kemudian tentukan kita desainnya apa, Iya. seperti misalkan di logo atau di feed atau di video atau di ilustrasi. Kemudian yang Nah, ini ketiga, satu ya. Ini poin 1. Poin yang kedua ada. Poin yang kedua page. bisa. Kemudian yang ketiga, paid promote. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga kelas online. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, Masya Allah. Kirimkan saja rekening antum ke ini ya, ke admin. Insya Allah kita akan TF 100.000 ya. Barakallahu fiik. Jadi teman-teman, waktu kita sedikit terbatas ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Ya. Kemudian sesi yang terakhir adalah penutupan kelas premium batch 16. Ya, alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi kelas premium dari awal sampai malam hari ini, semoga apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari itu berberkah dalam hidup kalian. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi dan teman-teman admin. Semoga Allah memaafkan kami semuanya. Dan kepada teman-teman yang masih belum mengerjakan tugas, bisa mengirimkan tugas kalian ke grup. Insya Allah kita akan tetap mengoreksi walaupun kelas telah berakhir. Ya, baik, kita akhiri. Mohon maaf, saya tidak bisa terlalu berpanjang lebar karena kita dibatasi oleh waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.